Baik, terkait dengan cawapres, kan kita sudah secara empiris sudah 2 kali, 2014, 2019, nama-nama yang masuk ini tidak akan dibahas di dalam Rakernas. Rakernas ini membahas pergerakan mesin partai, penggalangan tokoh, strategi pemenangan pemilu, persiapan saksi yang sangat detail, pelatihan juru kampanye, pelatihan kaum milenial, pelatihan generasi Z agar mereka terlibat di dalam proses demokratisasi ini, kemudian visi misi. Nah, terkait dengan cawapres itu nanti ada tim khusus yang dipimpin langsung oleh Ibu Ketua Umum. Di situ ada Mas Prananda, ada Mbak Puan, dan ini secara dinamis. Kemudian Ibu Ketua Umum secara periodik juga berkomunikasi dengan Bapak Presiden Jokowi dan juga dengan para ketua umum yang sudah menyatakan dukungan terhadap Pak Ganjar. Ini akan ada waktunya. Nama-nama yang disampaikan Mbak Puan kemarin betul, akan muncul juga nama Pak Basuki, Menteri PUPR. Karena beliau ada nih dari daerah-daerah. Wah, Aceh mengalami kemajuan, Papua mengalami kemajuan, Sumatera, Palembang mengalami kemajuan karena pembangunan infrastruktur. Kemudian NTT mengalami kemajuan. Ada yang mengusulkan ya Pak Basuki yang oleh Pak Jokowi dikatakan sebagai Bapak Infrastruktur. Ya, nama-nama ini nanti Ibu Ketua Umum. Dan kemudian setelah ditelaah dalam seluruh aspek, nah, kemudian berdialog dengan para ketua umum partai lain, terutama dengan Bapak Presiden. Sehingga nanti akan muncul, tetapi percayalah, kan kemarin di dalam arahannya Ibu Megawati Soekarno Putri juga menegaskan bahwa, dan pada saat bertemu dengan Pak Jul, bahwa capres dan cawapres yang diusung oleh PD Perjuangan ini adalah sepenuhnya bukan untuk kepentingan partai semata, tetapi sepenuhnya jauh di atas segalanya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Sama dengan ketika 2019 diputuskan Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk bangsa dan negara. Yang kedua, nah sekarang baru, nah teman-teman semuanya, jadi ya saya nggak menjawab secara khusus, tetapi prinsipnya bahwa kondisinya sangat dinamis. Kita mencermati seluruh dinamika politik dengan jernih. Tetapi kita juga harus kembali pada track bahwa rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi. Sehingga kita tidak boleh melupakan kehendak rakyat itu. Maka Rakernas ini justru mendorong seluruh kader partai sampai tingkat anak ranting untuk menyerap seluruh aspirasi dari rakyat tersebut. Nah, sehingga capres dan cawapres tentu saja juga disuarakan oleh arus bawah. Siapapun namanya, tugas partai menangkap seluruh aspirasi itu, dan kemudian kita kan punya mekanisme berjenjang ke atas, sehingga akhirnya kepada Ibu Ketua Umum yang oleh Kongres Partai memang punya kewenangan untuk menetapkan itu bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Ya, sehingga tenang saja, pada momentum yang tepat itu akan diumumkan, tetapi ya tidak akan diumumkan di Rakernas ini.